Oke lo guys, and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan anime manga Spy X Family. Dan di video kali ini kita bakal memasuki chapter 21 sampai 22. Oke, jadi buat kalian yang belum lihat video sebelumnya, kalian langsung aja cek di playlist channel ini. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan tekan juga notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sudah langsung aja tanpa basa-basi kita ke pembahasan videonya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Di video sebelumnya kita sudah melihat Anya Forger yang tertangkap para penjahat, dan untungnya ada anjing yang berhasil menyelamatkannya, yaitu Bon, anjing dengan kekuatan membaca masa depan, dimana ketika Anya membaca pikirannya ternyata Lloyd mati terkena bom. Sekarang kita melanjutkan perjalanan Anya dalam menyelamatkan Lloyd. Apakah berhasil? Anya yang terburu-buru segera menuju bangunan yang ia lihat di masa depan sebagai tempat di mana Lloyd tewas. Tempat ini adalah menara jam, kemungkinan bom akan meledak saat jam berbunyi. Karena Anya tidak tahu cara baca jam, ia menanyakan salah satu orang, dan jamnya akan berbunyi dalam 30 menit lagi. Dan Anya pun tidak tahu itu lama atau enggak. Ia pun segera bergegas. Tiba-tiba pemimpin penjahat ini tiba. Anya pun dan si anjing langsung bersembunyi guys. Tapi tiba-tiba anjing yang dibawa penjahat itu menoleh ke arah Anya dan berlari ke sini. Nah, untungnya tali anjing ditahan oleh penjahat itu. Dan si penjahat itu pun segera memasang jebakan bomnya dan segera pergi dari tempat itu. Sisa waktu Anya menghentikan bom itu tinggal 7 menit lagi guys. Anya tidak bisa memasuki ruangan karena jika membuka pintu itu maka bom akan langsung meledak. Nah, jadi bom ini semacam jebakan guys, kalau pintunya terbuka langsung meledak. Kemudian Anya masuk lewat jendela dan menemukan bomnya. Tapi sekarang masalahnya Anya tidak bisa menjinakkan bom ini. Anya pun panik dan bingung. Dan sayangnya tiba-tiba mobil Lloyd pun datang. Lloyd bersama rekannya memasuki ruangan dengan hati-hati. Saat sampai di depan pintu tempat bom, ada sebuah pesan yang ditulis Anya dari saus tomat. Lloyd dan rekannya pun mengira itu adalah kode atau apa, tapi rekannya hanya mengira itu cuma grafiti biasa dan segera memasuki ruangan. Oke, di lain sisi Anya dan anjing itu sudah di luar dan menunggu apakah bomnya akan meledak atau tidak. Dan semoga Lloyd membaca pesannya, gumam Anya. Saat jam berbunyi, bomnya tidak meledak. Anya pun segera melihat masa depan pada anjing itu, dan Lloyd tidak jadi mati. Masa depan pun berubah. Ternyata saat rekannya hendak membuka pintu, Lloyd menghentikannya dan penasaran akan pesan itu dan ingin memeriksanya apakah itu benar atau tidak. Dan ternyata benar, ada bom di balik pintu dan itu diatur akan meledak saat membuka pintunya. Ia pun penasaran siapa yang menulis pesan itu. Lloyd dan rekannya pun melanjutkan mencari Kate dan menyerahkan bom itu pada ahlinya. Lloyd kemudian menyarankan menuju tempat Menteri Luar Negeri Branch karena kemungkinan Kate akan menyerangnya langsung setelah rencananya gagal. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Branch segera menuju pertemuan dan dikawal oleh Badan Intelijen dan polisi rahasia, dan salah satunya adalah Yuri yang merupakan anggota polisi rahasia. Tak bisa hendak pergi, ia langsung tancap gas dan meninggalkan pengawalnya, dan yang ternyata itu adalah Lloyd yang menyamar sebagai Menteri Luar Negeri Branch. Yang aslinya Menteri Luar Negerinya itu sudah ditelanjangi oleh Lloyd dan dirampas bajunya. Lloyd yang menyamar tahu kalau dia akan diikuti oleh Kate. Ia pun tancap gas dan mengubah arahnya. Nah, jadi si Lloyd ini memancing Kate guys agar mengikutinya. Kate yang melihat pun segera mengikutinya dan memepetnya karena mobil Lloyd menuju tempat sepi, dan itu sengaja dilakukan oleh Lloyd. Mobil Lloyd terbalik dan sopirnya terluka. Untungnya Lloyd selamat dan berlari. Kate pun segera memerintahkan anjing itu untuk mengejarnya. Saat Lloyd mencoba menembaknya, anjing itu sangat terlatih sehingga ia dapat menghindari tembakannya. Dan saat tergigit, Kate berencana meledakkannya, tapi yang membuatnya terkejut
Lloyd yang menyamar meloncat dan melakukan parkour melalui bangunan-bangunan. Targetnya kali ini harusnya umurnya 60 tahun, tapi sayangnya Kate tidak tahu kalau itu adalah Lloyd yang menyamar, dan hal itu membuat Kate terkejut karena mampu meloncat-loncati bangunan-bangunan, guys. Kate pun kehilangan jejaknya. Lloyd pun segera mengarahkan tembaknya kepada anjing itu. Lloyd menembak ke arah perekat rompi bom dan berhasil membuangnya ke arah sungai. Nah, jadi bomnya, armornya itu dilepas, guys, melalui tembakan Lloyd dan berhasil dibuang ke sungai. Nah, Kate yang nggak tahu kan otomatis terkejut karena saat ia melihat Kate itu melihat si Lloyd itu sudah tergigit oleh anjing, otomatis menekan tombol bom itu. Dan tapi sayangnya bomnya meledak di sungai, guys, karena Kate nggak tahu. Saat Kate melihat targetnya, ia terkejut karena itu bukanlah Menteri Luar Negeri Branch, melainkan sosok menakutkan, yaitu Twilight, seorang mata-mata terhebat. Kate pun langsung tancap gas kabur. Dia masuk mobil, tapi hal tak terduga terjadi, di mana ada Mama Yor melihat Kate, dan ia tahu kalau ia sebelumnya melukai Anya, atau dapat dibilang ia adalah pelakunya. Saat mobilnya jalan, Yor menghadang dan menendang mobil itu hingga tergeser beberapa meter. Bahkan mobil itu sampai rusak membuat penjahat itu nggak bisa bergerak. Dan kali ini Yor pun menelpon polisi untuk segera menangkap si Kate ini. Lloyd dan rekannya pun berkumpul dan menyelesaikan urusannya, karena ia mengetahui kalau penjahat itu berhasil ditangkap. Dan sekarang sisanya Lloyd pun segera menuju Yor dan Anya, ya guys, karena sudah terlalu lama meninggalkan mereka. Nah, kali ini urusan penjahat sudah selesai, guys. Lloyd pun terkejut karena Anya dan Yor terlibat kasus teroris ini. Ya, walaupun semuanya bekerja sendiri-sendiri tanpa saling mengetahui. Lloyd pun memarahi Anya karena pergi sendirian. Kemudian ia berterima kasih kepada anjing itu karena telah menyelamatkannya. Tapi kemudian muncul badan intelijen negara di badan menyelidiki peristiwa kali ini dan menanyakan ke Lloyd. Mereka menduga anjing ini juga salah satu yang dilatih untuk pengeboman.